Aksi pembunuhan sadis yang dialami seorang nenek di Dusun Pasir Pogor, Desa Kiara Payung, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Selasa 29 April lalu ternyata didalangi oleh cucunya sendiri. Pelaku berinisial SP ditangkap oleh pihak kepolisian kurang dari 24 jam di pelariannya di Purwakarta, Jawa Barat. Pembunuhan terhadap nenek Emot dilakukan SP karena ia ingin merampas emas seberat 100 gram milik korban. Dalam menjalankan aksinya, SP turut dibantu oleh rekannya NY. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Bekasi, Muhammad Azam. Selamat malam, Azam. Ya, malam Siska. Baik, Azam bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa sadis yang menimpa nenek Emot ini? Ya, memang Siska awalnya warga digegerkan atas penemuan jasad seorang nenek bernama Emot yang berusia 70 tahun di kediamannya yang penuh dengan luka. Kemudian hal itu juga langsung diketahui oleh salah satu cucu daripada korban tersebut, dan juga langsung melaporkan ke pihak pengurus RT maupun hingga diteruskan ke aparat kepolisian, hingga aparat kepolisian langsung mendatangi lokasi kejadian tepatnya pada 2 hari kemarin, dan langsung dilakukan oleh eh, tempat olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian tersebut. Baik, Azam, lalu bagaimana dengan keseharian dari pelaku sendiri? Apakah selama ini juga punya hubungan yang baik dengan korban? Ya, baik, Siska, memang saat dilakukan pengungkapan oleh pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Karawang, ini ternyata pihak polisi menangkap dua pelaku, yaitu SP dan juga NY, yang salah satu pelakunya, yaitu SP, ternyata merupakan cucu daripada korban sendiri, yang hasil dari pengakuan pelaku ini memang yang sehari-hari ini memang pekerjaannya alias menganggur, tidak bekerja, dan ketika itu si pelaku ini memang memaksa atau seringkali meminta uang, bahkan sempat meminta motor kepada korban atau nenek tersebut. Dan dari pihak Kapolres Karawang sendiri, AKBP Vicky juga mengungkapkan masih terus menggali uh, latar belakang pelaku yang memang sejauh ini memang menganggur, seperti itu, Siska, dan memang motifnya ialah motif ekonomi dari hasil pencuri atau merampas kalung emas, maksud kami gelang gelang emas milik neneknya ini untuk dijual, dan hasil penjualannya ini untuk uh, karena motif ekonomi. Adapun sempat ditanyakan apakah ada keterkaitan baik itu untuk judi online atau terlilit hutang atau seperti apa, pihak kepolisian dalam hal ini Kapolres masih menggali keterangan lebih lanjut dari pelaku. Baik, Azam, lalu apa ancaman hukuman bagi pelaku terkait dengan aksinya ini? Ya, baik, Siska, memang dari hasil pemeriksaan ternyata pelaku yang merupakan cucu korban sendiri ini telah merencanakan aksi pembunuhan ini, dan memang pelaku sendiri juga bahkan telah menyiapkan senjata uh, tajam untuk melakukan aksinya tersebut, yang memang awalnya saat kronologi kejadian pelaku ini uh, masuk melalui pintu depan yang memang tidak terkunci, dan pelaku ini bersama temannya, dan memaksa untuk meminta daripada gelang emas milik korban, namun korban menolak, hingga terjadi perselisihan, hingga akhirnya pelaku melakukan atau nekat menghabisi nyawa korban yang merupakan nenek
sendiri, dan untuk dari dasar itu pihak kepolisian menjerat pelaku ini dengan pasal berlapis, yaitu tentang pencurian dengan kekerasan, bahkan pasal 340 tentang pembunuhan berencana, dan hukuman terancam pelaku ini hukuman penjara seumur hidup. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Selamat bertugas kembali. Yaitu kasusnya berupa pencurian dengan kekerasan dan atau pembunuhan berencana. Jadi 365, 340. Ini kemarin beberapa rekan-rekan menanyakan kepada kami, makanya kita sampaikan bahwa ini sudah berhasil kita ungkap. Jadi ini adalah kejadian pada tanggal 29 April 2025 siang hari sekitar jam 12 di Jalan Dusun Pasir Bogor, Kiara Payung, Kari. Yaitu waktu itu ada laporan yang masuk ke kami bahwa ada korban, yaitu seorang nenek namanya Hajah Emot binti Misnah. Dilaporkan bahwa nenek mengalami luka yang cukup parah, kemudian dilarikan ke rumah sakit tapi tidak sempat tertolong. Dari situ, itu kejadian tanggal 29 April ya. Kemudian dari itu kami berupaya melakukan penyelidikan untuk mencoba mengungkap kasus ini, yang kemudian alhamdulillah pada tanggal 30 April kurang dari 24 jam kita berhasil mengamankan pelakunya. Pelaku yang ada di belakang ini ada dua. Inisialnya satu adalah SP, dia sebagai eksekutor. Yang kemudian pelaku kedua adalah NJ, dia membantu dari pelaku pertama. Jadi saat itu kami ceritakan dulu, awalnya pelapor atau suami dari sang nenek saat itu berada di masjid sedang melakukan sholat zuhur. Kemudian ada saksi satu SH memberitahu dan mendengar suara keributan dari dalam rumah korban. Kemudian saat didatangi rumah tersebut, saksi melihat korban dalam keadaan terbaring dan mengeluarkan darah di sekitar leher dan dadanya. Saat itu korban kemudian dibawa ke puskesmas Klari, namun tidak lama meninggal dunia. Waktu itu ada dugaan bahwa pelaku masuk ke dalam rumah korban melalui pintu rumah depan yang tidak terkunci, dan pelaku membawa senjata tajam berupa pisau. Kemudian pelaku mengambil satu buah gelang emas dengan berat 100 gram yang saat itu sedang dipakai oleh korban. Karena korban saat itu berupaya untuk mempertahankan gelang tersebut, makanya pelaku menusuk korban dengan pisau yang sudah dibawa sebelumnya. Jadi dalam ungkap kasus ini kita berhasil mengamankan satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah. Nanti bisa dilihat di luar. Ada surat pembelian emas 100 gram yang ini. Tali warna hitam ini yang dipakai. Kemudian satu unit handphone milik pelaku Realme, itu ada dua punya temannya. Jadi kalau bisa kami sampaikan di sini bahwa sebenarnya pelaku itu masih ada hubungan saudara dengan korban, bahwa pelaku adalah cucu dari korban. Pada WhatsApp. Jadi sebenarnya pelaku ini adalah cucu pertama dan memang kesayangan dari korban, namun ternyata berbuat seperti ini. Dan motif yang bisa kita dalami sementara adalah motif ekonomi. Jadi memang si pelaku yang berupaya untuk menguasai harta korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.